Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita ada semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan sebab kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada pun di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita menyanyikan pujian ini lagi dan kita katakan kepada Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Kita tinggikan Dia dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kita sudah rasakan kebaikan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib
Haleluya, haleluya. Kami datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin menaikkan setiap pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kami untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan di dalam ibadah yang berjalan ini. Biarlah Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami benar-benar menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kami akan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita sembah Dia. Dan kita nyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari ke rumah Allah. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Mari ke rumah Allah. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah ke rumah Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Datang padahu, Yesus memberikan damai sepenuh. Amin. Puji Tuhan. Damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Haleluya. Datang padahu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Percayalah, Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau kita sungguh mau datang kepada Tuhan. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Haleluya. Yesus di hati, tiada susah. Puji Tuhan. Tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Lagi nyanyikan pujian ini. Yesus di hati, tiada susah. Dia sumber damai sejahtera. Dia yang sanggup memberikan sukacita. Amin. Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Yesus di hati tiada susah. Saat kita datang kepada Tuhan, mari kita mau ambil bagian yang paling Tuhan suka, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Dan di dalam kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita dapat mendengar suaranya, kita dapat mendengar firman-Nya. Kita nyanyikan pujian ini, duduk di kakinya Yesus, ku dengarlah suaranya. Haleluya. Duduk di kakinya Yesus, ku dengarlah suaranya. Satu tempat yang terindah, tiap hari berjumpanya. Duduk di kakinya Yesus, duduk di kakinya Yesus, ku pandanglah wajahnya. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Sana ku taruh hidupku, ku dapat ketenangan. Duduk di kakinya Yesus, hatiku terhiburlah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hatiku terhiburlah, ku terima kemuliaan-Nya, rahmat-Nya tak terkira. Duduk di kakinya Yesus, ku pandanglah wajahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku pandanglah wajahnya, cintanya tiada terukur bagi kita semua. Mari kita mau ambil bagian yang terindah, duduk di bawah kaki Yesus. Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, apapun keadaan kita, ketika hati kita terasa berat, kita dengar firman Tuhan, kita dengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Dan saat ini mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada jawaban. Nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tidak seorang pun tahu keadaan kita, tapi Yesus tahu. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa
Bila hati terasa berat, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Dia tahu dan Dia mau menolong kita. Haleluya. Apa yang harus ku buat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Percayalah, firman-Nya sanggup menolong kita. Firman-Nya menjawab setiap keperluan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu, menyembah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami boleh kuat semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar firman-Mu yang disampaikan Tuhan itu bisa memberkati setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau, terpujilah Yesus. Kami siap untuk dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada lagi hari ini itu karena Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan. Kita percaya ada kekuatan baru daripada Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan datang memberkati kita semua, mengingatkan kita semua akan apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Diambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai 11. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ya, tema yang diberikan bagi kita pada kesempatan ini dalam perenungan firman Tuhan adalah jangan menganggap rendah anak-anak. Ya, ada kata menganggap rendah. Jangan menganggap rendah. Menganggap rendah ini kalau kita belajar, kita melihat dari firman Tuhan, kata aslinya yaitu kata proneo. Kata proneo ini artinya memiliki arti menghina, mengabaikan, merendahkan. Oleh sebab itu kalau kita lihat kepada tema kita melalui ayat yang ke-10 ini, jangan menganggap rendah anak-anak, yaitu firman Tuhan berkata jangan menganggap rendah, jangan menghinakan, jangan mengabaikan anak-anak. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Amin. Karena anak-anak berharga di mata Tuhan. Tuhan yang membentuk mereka, menenun mereka. Sama seperti kita waktu kita kecil. Ya, puji Tuhan. Di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Firman Tuhan katakan betapa berharganya anak-anak itu di mata Tuhan. Tuhan membentuk, menenun mereka dengan ajaib, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari jangan menganggap rendah anak-anak. Lalu, mengapa kita jangan menganggap rendah anak-anak? Karena dikatakan tadi di ayat firman Tuhan, di ayat pokok kita, Tuhan memberikan malaikat untuk menjaga mereka. Ada malaikat mereka di sorga. Itu kutipan daripada firman Tuhan yang sudah kita baca. Alkitab memberitahukan dan banyak sekali kisah-kisah yang di dalam Alkitab memberitahukan bahwa Allah sering memakai malaikatnya untuk memelihara umatnya. Malaikat dipakai Tuhan sebagai pesuruh Allah, sama seperti arti dari kata malaikat itu sendiri. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah malak, dalam bahasa Yunani-nya itu angelos. Ya, artinya pesuruh Allah. Mereka menjadi Alkitab malaikat ini menjadi pelayan Tuhan, pesuruh Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat 13 firman Tuhan katakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bahkan dikatakan di pasal yang kedua, Ibrani 2 ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan
ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memakai malaikatnya untuk menjaga, untuk sebagai sarana Tuhan untuk melindungi dan melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, tugas malaikat ini mereka melindungi, mereka menyampaikan bahkan misi keselamatan yang Tuhan berikan. Kita ingat kisah daripada di mana Yusuf dan Maria, yang akhirnya dari kandungan Maria lahirlah Yesus. Saat itu malaikat Tuhan juga mendatangi baik itu Yusuf, baik itu Maria, menyatakan bahwa ada misi Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau laksanakan bagi umat manusia, yaitu kabar itu dibawa oleh malaikat. Bahkan di dalam Alkitab juga menjelaskan, menceritakan malaikat diutus untuk memberi kekuatan kepada Yesus pada saat itu di Taman Getsemani. Di dalam Lukas pasal yang ke-22, di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-43 firman Tuhan katakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Haleluya. Malaikat juga diutus untuk saat itu memberi kekuatan kepada Yesus yang sedang saat itu berdoa di Taman Getsemani. Lalu kalau kita ingat kisah daripada Daniel. Kisah daripada Daniel, Tuhan juga, ya Allah juga mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa yang ada. Ya, puji Tuhan, di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 23, firman Tuhan katakan, Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Singa yang buas, singa yang akan memangsa manusia ketika dia bertemu dengan manusia, dapat dikatup mulutnya oleh Tuhan melalui malaikatnya. Malaikat Tuhan dipakai untuk melindungi orang yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Malaikat Tuhan dikatakan berkemah, menjaga, melindungi. Tuhan pakai untuk mereka menjaga, melindungi, bahkan menyampaikan rencana kehendak Tuhan. Itu tadi ya. Dikatakan jangan menganggap rendah anak-anak. Karena apa? Karena ada malaikat mereka di sorga yang Tuhan berikan untuk menjaga, untuk menjaga, memelihara, melindungi mereka. Sama seperti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Malaikat Tuhan juga bersorak apabila ada orang percaya, orang yang berdosa, orang percaya jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka bertobat. Dikatakan oleh firman Tuhan, beribu-ribu malaikat di sorga bertempik sorak. Ya, puji Tuhan, mereka adalah pesuruh Allah, mereka yang melayani Allah. Puji Tuhan, jangan menganggap rendah anak-anak. Firman Tuhan, tema kita pada saat ini. Ya, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita, perikop ini bicara tentang peringatan kepada barang siapa yang menyesatkan anak kecil. Ada satu peringatan yang datang kepada semua orang, ya, yang mempunyai niat, yang mempunyai hati, ya, untuk menyesatkan anak-anak kecil, dikatakan akan mendapat murka Allah. Ya, kalau kita kembali kepada Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 dan ke-7 saya akan bacakan.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, dikatakan. Celaka ya orang-orang yang melakukan penyesatan ini. Bahkan dikatakan ya lebih baik bagi penyesat ini sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Tidak ada harga yang rendah, harga berat, hukuman yang berat Tuhan berikan bagi orang-orang yang mempunyai hati keinginan untuk menyesatkan. Kata menyesatkan adalah menjadikan jatuh atau menjadikan berdosa. Kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan ayat ini seperti ini. Siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak ini tidak percaya lagi kepada Tuhan akan kena murka Tuhan. Ya, akan kena murka Tuhan. Anak-anak itu ya disesatkan, dibuat menjadi ya sesat dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Barang siapa merusak kerohanian kehidupan anak-anak kecil ini dikatakan, atau arti lain juga dikatakan siapa yang merusak kerohanian atau merusak iman percaya orang-orang yang masih polos iman kepercayaannya, masih baru di dalam mengenal Tuhan, dikatakan mereka akan kena murka Allah. Banyak Bapak Ibu Saudara, banyak bentuk penyesatan-penyesatan yang terjadi di hari-hari ini. Ya, hiburan-hiburan di sosial media, di handphone yang kecil, alat yang kecil itu, hiburan-hiburan dunia yang lainnya pun bisa menyesatkan. Narkotika, minuman keras, bacaan-bacaan atau film-film porno yang dilihat oleh anak-anak, dinikmati oleh anak-anak atau diberikan sehingga mereka menjadi pelayan-pelayan seks, menjadi anak-anak yang dipakai, diperdagangkan. Semuanya ini bentuk penyesatan dan merusak kehidupan anak-anak yang tadi berharga di mata Tuhan. Bahkan bentuk penyesatan juga di hari-hari ini adalah teladan-teladan yang jahat. Baik itu teladan dari orang-orang besar, orang-orang dewasa, sampai teladan yang diberikan mungkin dari orang tua. Ya, orang tua yang tidak bertobat di hadapan Tuhan, yang tidak dibaharui, ya, kehidupan kerohaniannya. Teladan-teladan yang jahat ini juga bisa menyesatkan. Bahkan pengajaran-pengajaran sesat yang begitu marak di hari-hari ini dan begitu mudah untuk didapatkan. Pengajaran-pengajaran yang melenceng daripada kebenaran. Bahkan penyesatan itu bisa terjadi melalui teman-teman yang tidak beriman. Jangan menganggap rendah anak-anak. Karena apa? Karena ada juga satu pernyataan, ya, satu pernyataan ketika seseorang ingin menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Mengapa kita tidak bisa menganggap rendah anak-anak ini? Karena dikatakan barang siapa jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak, tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Bahkan dikatakan bukan saja tidak masuk, untuk menjadi terbesar sungguh tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali ke pasal ke-18, perikop yang pertama di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, ada satu pertanyaan murid-murid saat itu. Di ayat pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Betapa berharganya anak-anak di mata Tuhan. Ya, dikatakan ketika kita menyambut anak-anak hidup bertobat menjadi seperti anak kecil, barang siapa merendahkan diri, ya, mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan mereka menjadi terbesar dalam kerajaan sorga itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pikiranmu. Artinya, dikatakan firman ini, jangan seperti anak-anak dalam pikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiran, maka dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Anak-anak kecil, ya, mereka dikatakan, mereka dikatakan ayat tadi bahwa anak-anak kecil, mereka jadilah seperti anak-anak kecil dalam kejahatan. Mereka tidak akan tinggal, tidak akan diam di dalam kejahatan. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara kita semua dapat mengetahui ketika kita melihat anak-anak kecil itu ketika dia bertengkar, dia mudah mengampuni, dia mudah melupakan, dia mudah berdamai. Dan ketika kita menyuruh untuk mengakui kesalahan mereka, mengakui. Lalu apalagi yang dapat kita lihat? Mereka bersandar, anak-anak bersandar kepada orang yang dia percayai. Sikap mereka terbuka untuk diajar, untuk dididik, untuk dibentuk. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Kita mau belajar dari anak-anak dalam kejahatan, tidak tinggal di dalam kejahatan itu, mengakui, mengampuni, berdamai. Bahkan mereka, anak-anak kecil ini, ya, mereka tidak, mereka itu rela untuk tidak menjadi sesuatu yang hebat, untuk sesuatu yang mungkin diagungkan. Mereka akan kerjakan apa yang mereka suka, inginkan saja. Terlebih tadi, anak kecil mengandalkan orang yang dia percayai. Tuhan ingin kita belajar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang kita percayai dalam hidup kita. Jangan menganggap rendah anak-anak. Ya, karena apa? Karena melalui anak-anak. Melalui anak-anak Allah dapat bekerja. Ingat peristiwa di mana Tuhan melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan. Ya, Tuhan pakai anak kecil ini, apa yang dia bawa, apa yang dia punya untuk melakukan mukjizatnya. Tuhan lakukan melalui apa yang dipunya oleh anak kecil ini. Dan melalui anak-anak kecil, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang dapat bersaksi. Mulai dari gereja kecil yang mempunyai anak sekolah minggu saja, tetapi melalui mulut anak-anak kecil ini, kepolosan mereka menyampaikan Injil, percaya Yesus kepada orang tua. Dan betapa banyak orang tua yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan dapat memakai mereka dengan kepolosan hati mereka. Dan Tuhan juga dapat memakai mereka, ya, dapat memakai mereka untuk apa? Untuk membawa orang tua mereka percaya kepada Tuhan, untuk orang lain bertobat, percaya Yesus. Ya, mereka tidak diam di dalam dosa. Dan mereka tidak akan, ya, bertahan di dalam sebuah kebohongan yang dibentuk mungkin orang dewasa. Ada begitu banyak, ya, kisah-kisah atau cerita-cerita di sana sini. Ketika orang tua mungkin atau saudara yang dewasa mempunyai hutang piutang, ya, berpesan kepada anak ini, nanti kalau ada yang cari mama papa atau cari kakak atau cici koko, ada yang cari, bilang tidak ada di rumah. Koko atau mama tidak ada di rumah, ya. Oke, dia katakan. Tapi ketika penagih hutang itu, debt collector itu datang, Dek,
Papa di mana? Mama di mana? Atau Koko di mana yang berutang tadi? Dia katakan, tadi Papa Mama bilang kalau datang orang cari, dibilang Mama nggak ada, atau Papa nggak ada, atau Koko nggak ada. Gitu. Tapi papanya sekarang di mana? Ada di dalam. Artinya apa? Mereka jujur, mereka polos. Oleh sebab itulah hal inilah yang Tuhan inginkan ya dengan kehidupan mereka. Jangan menyesatkan mereka. Jangan menganggap rendah mereka. Karena Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak kecil dapat menjadi teladan. Dapat menjadi teladan bagi orang besar. Ya, bagi orang besar untuk kembali bertobat, mengingat kebenaran Tuhan. Saya mau bersaksi, satu kali ketika satu saat saya ya sedang menasihati dan mungkin nasihat saya itu sudah terlalu meluap-luap kepada anak-anak saya. Saat itu anak-anak saya sedang bermain dan barang-barang mereka itu sudah berantakan seperti kapal pecah keadaan situasi lokasi saat itu di situ. Saat itu saya sudah marah, tadinya mau menasihati, marah dan akhirnya mungkin sudah meluap-luap Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu anak, Tuhan pakai dia untuk tegur saya. Dia katakan dengan lembutnya, dengan tetap dia menghormati saya sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Dia katakan begini pada saya dan saya saat itu langsung sadar dan berhenti marah-marah. Saat itu saya sudah terbakar karena melihat situasi itu, ya anak saya tidak bertanggung jawab dengan mainan-mainannya itu. Anak kecil ini katakan kepada saya, ya, Tante, jangan marah-marah. Tuhan tidak suka kita dibakar marah. Saya terdiam. Dalam tadi sudah sungguh-sungguh sekali saya marah-marah, ya, supaya anak saya mengerti. Tetapi kembali lagi, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Untuk sebatas menasihati anak itu benar di mata Tuhan untuk mendidik anak. Tetapi ya saya sadar Tuhan mau pakai anak-anak. Kenapa kita jangan menganggap mereka rendah? Karena Tuhan mau memakai mereka. Oleh sebab itu di dalam Efesus juga, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jangan menganggap rendah anak-anak kecil. Mereka dikasihi Tuhan. Ada malaikat Allah yang Tuhan berikan, ditugaskan untuk melindungi, menjaga mereka. Yesus tidak mau anak-anak ini disesatkan. Oleh sebab itu, bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang sedang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, baik kita para ya pendeta-pendeta, pengajar-pengajar, guru-guru sekolah Alkitab, terlebih khusus orang tua yang ada, ya, mari kita untuk memperhatikan, mengajarkan anak-anak ini lebih kepada jalan Tuhan, kebenaran Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik. Ini semua tanggung jawab kita bersama. Baik para pendeta, pengajar, guru-guru sekolah minggu, baik sampai kepada terlebih khusus orang tua, bapak, ibu, ya, saudara, kakak, abang, kakak, koko, cici yang ada. Ya, mari kita perhatikan ini. Untuk mendidik mereka menurut jalan yang patut baginya, yaitu di dalam jalan Tuhan. Di dalam Efesus, buat orang tua yang ada, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dikatakan firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan. Bagi kita semua yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan dalam
hal-hal yang terhubung dengan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan tadi, baik itu pendeta, pengajar, guru sekolah minggu, terlebih orang tua, mari hidup kita menjadi teladan. Mari hidup kita menjadi teladan. Ya, menjadi teladan dan membawa anak-anak kecil ini kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Karena apa? Mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan yang menenun menjadikan mereka. Tuhan yang memberikan malaikatnya menjaga mereka. Dan Tuhan dapat memakai mereka untuk melakukan kehendak Tuhan dalam lingkungan yang ada di sekitar mereka. Jangan menganggap rendah anak-anak. Karena Tuhan menyambut dan memberkati mereka. Ayat terakhir di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 14 sampai 15. Ya, saya akan baca mulai dari ayat 13, Bapak Ibu Saudara. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, baca, renungkan saat ini, mari tinggallah di dalam firman Tuhan untuk kita menjadi orang-orang dewasa yang tidak menganggap rendah anak-anak. Karena apa? Yesus mengasihi mereka, Yesus menyambut mereka, Yesus memberkati mereka. Puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan firman yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapapun kita saat ini Bapak Ibu Saudara, mari minta Tuhan bekerja dalam hidup kita. Untuk membawa anak-anak yang Tuhan bentuk jadikan datang kepada Tuhan. Minta Tuhan bekerja dalam kita. Minta Tuhan memakai kita lebih lagi membawa anak-anak kecil yang begitu berarti, berharga di hadapan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Untuk tetap menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Bekerjalah dalam kami Tuhan. Bekerja
pakai pengajar-pengajar yang ada, pakai guru-guru sekolah minggu yang ada, pakai orang tua yang ada Tuhan, untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Kau lihat setiap kami saat ini Tuhan. Jikalau kami mempunyai hati seperti Tuhan, yang menganggap begitu berharganya jiwa, bahkan anak-anak yang masih polos di hadapan Tuhan, beri hati itu bagi kami. Berikan hati bagi kami untuk melihat, memperhatikan, dan membawa mereka kepadamu. Tuhan, ketika Engkau melihat saat ini, ada hati kami yang seperti murid-murid-Mu menghalangi anak-anak yang mau datang kepada Tuhan. Mungkin lewat sikap kami, mungkin karena kesibukan, dan mungkin untuk ketertiban suatu keadaan yang ada, sehingga kami menolak mereka. Tuhan, ajar kami menyambut mereka seperti Engkau menyambut mereka. Tolong setiap kami Bapa. Haleluya, Kau lihat dan kuatkan orang tua yang ada, membawa anak-anak kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada dunia dan keinginan-keinginan yang ada. Mari Tuhan, bekerjalah dalam kami hamba-hamba-Mu, bekerjalah dalam semua pelayan-pelayan-Mu, dalam orang tua yang ada Tuhan. Bagian ini harus kami ambil. Ini Tuhan mau, ini Tuhan kehendaki. Haleluya, haleluya. Mari bekerja Tuhan, bekerja. Ini doa kami, Yesus, bekerja.
seperti mana Engkau Tuhan menyambut mereka. Kami mau seperti Yesus menyambut mereka. Ya Rabbat kaki Allah bayasika ya Rallah itu mereka seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Setiap kami saat ini Tuhan, Kau ingat, Kau ingin setiap kami selamat. Kau ingin setiap kami menikmati keberkatan Tuhan. Pakai dan arahkan kami sampai ke surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah mendengar, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kesempatan ini kami mau berdoa, kuatkan kami. Kuatkan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan bagi anak-anak kecil-Mu Tuhan. Kuatkan kami, baik hamba-hamba-Mu, baik pelayan-pelayan-Mu, baik orang tua yang ada. Jikalau ada dari antara kami yang Tuhan dapati melakukan penyesatan itu, melakukan hal-hal yang merusak, membuat anak-anak itu berdosa, ampuni Tuhan, ampuni ya Bapa. Engkau mengasihi anak-anak itu Tuhan.
Oleh sebab itu beri kasih itu, hati itu bagi setiap kami yang ada. Terlebih khusus orang tua yang ada di rumah, dalam nama Yesus. Mampukan mengemban pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan, tanggung jawabkan bagi mereka. Dalam nama Yesus, doa kami kepada Tuhan, di dalam gereja-gereja lokal kami yang ada Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada. Engkau Allah juga yang memberkati hati orang tua untuk membawa anak mereka datang kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, hidup kuat di dalam iman kepada Yesus. Sehingga mereka tidak akan terombang-ambingkan oleh apapun. Baik pengajaran, baik Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pergaulan-pergaulan dalam dunia ini dalam nama Yesus Kristus. Tolong setiap anak-anak ini Tuhan, generasi-generasi anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, selamatkan generasi yang ada Tuhan, menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat-Mu ada bagi setiap kami yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini mendengar dan merenungkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau yang terus memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus mula. Mereka berjalan di hari-hari yang mereka dipercayakan oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan siap untuk memberkati kita. Kita mau terima berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita. Sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.